Tiga perempuan, tiga latar, tiga kisah yang berbeda. Mereka berdiri bukan di atas panggung, tapi di atas tanah yang sama, Indonesia. Mereka tidak sedang berdebat, mereka sedang jujur. Di balik nama, wajah, dan budaya, ada cerita yang tak selalu kita dengar. Tapi hari ini, mari kita dengarkan. Namaku Rina. Aku lahir dan besar di Surakarta. Dari kecil, aku diajarkan hidup itu harus tahu tempat. Orang tua bilang, sopan santunmu adalah jiwamu. Di rumah, kami masih mengenakan kebaya saat acara keluarga. Kami bicara pelan, berjalan anggun, menghormati waktu dan orang tua. Aku bangga, karena dalam setiap gerakanku, ada tanahku. Aku Sarah, dari Banda Aceh. Di keluargaku, agama adalah cahaya, bukan sekedar aturan, tapi jalan hidup. Kami salat tepat waktu. Kami menjaga diri, menjaga batas. Ketika ada perbedaan, aku terbiasa bertanya, apakah ini sesuai dengan keyakinanku? Karena iman, bagi kami bukan untuk disimpan, tapi untuk diamalkan. Aku Lia. Aku lahir dan besar di Jakarta. Keluargaku campuran Tionghoa dan Betawi. Kami merayakan Imlek dan Lebaran bersama. Tetapi ketika di luar rumah, tidaklah selalu mudah. Aku pernah dianggap, kamu bukan orang Indonesia asli ya? Dan juga pernah ditanya, kamu lahir di sini? Aku hanya ketawa waktu itu. Tapi rasanya sangat perih. Karena di tanah yang kupanggil rumah, aku kadang merasa jadi tamu. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita buat pertunjukan dari tiga gabungan budaya kita? Kayak tari klasik Jawa, terus musik Aceh, terus ada juga visual kontemporer, ada Tionghoa. Menurut kalian kayak mana? Keren sih Budi, tapi kita harus susun hati-hati ya, soalnya tari Jawa klasik itu ada pakemnya, ada tempo dan aturan presidur. Nanti kalau kita gabung secara bebas, takut kehilangan makna. Aku juga setuju, tapi maaf, aku harus bilang beberapa penampilan kadang menampilkan unsur mistik dan simbol yang untuk keyakinanku sebaiknya nggak usah dibikin. Maksud kamu seperti pertunjukan barongsai dan pembakaran dupa? Bukannya aku mau menolak, cuma aku khawatir nanti bisa bertabrakan dengan keyakinanku. Bagaimana jika kita buat bentuk baru yang tetap mencerminkan budaya tapi netral dari unsur kepercayaan? Kalian tahu, aku pernah tampil pas di SMA. Aku pakai busana Tionghoa dengan warna merah cerah dan sulama naga. Tarianku juga modern, tapi inspirasinya dari cerita Sunda. Terus tahu nggak apa kata juri? Tarianmu bagus, tapi kurang Indonesia. Mereka punya mimpi yang sama, membuat pertunjukan yang mewakili keberagaman. Tapi mimpi kadang harus melewati luka, perbedaan cara pandang, perbedaan cara percaya, perbedaan rasa memiliki. Dan saat semua merasa paling benar, siapa yang berani mendengarkan lebih dulu? Aku berdiri sendiri waktu itu. Aku hanya tersenyum, tapi dalam hatiku bertanya-tanya, apakah darahku tidak cukup merah? Apakah cintaku pada negeri ini kurang murni? Inilah wajah Indonesia. Ratusan budaya, agama, bahasa, adat, dan identitas. Tapi juga satu rumah. Integrasi nasional bukan soal menyamakan, tapi soal menyatukan. Menyatukan hati di tengah banyak suara, menyatukan langkah meski jalan hidup berbeda. Kita punya alatnya, bahasa Indonesia, Pancasila, gotong royong, dan rasa senasib sepenanggungan. Tapi kita juga punya tantangannya. Intoleransi, diskriminasi, fanatisme sempit, dan hoaks yang memecah.
Maka pertanyaannya bukan kenapa kita berbeda, tapi apa yang kita lakukan dengan perbedaan itu. Iya, maaf ya, aku terlalu cepat menarik garis batas. Mungkin karena aku takut kehilangan arah, padahal kita bisa berjalan di jalan yang sama dengan arah kita masing-masing. Aku juga terlalu menjaga bentuk sampai aku lupa esensi budaya itu adalah yang menyentuh hati, bukan yang mempertahankan simbol. Aku juga sadar, aku juga harus membuka ruang untuk memahami. Karena jika kita semua hanya ingin didengar, siapa yang mau ingin mendengar kita? Di tengah perbedaan itu, mereka berdiri lebih dekat. Bukan karena semuanya sepakat, tapi karena mereka memilih memahami. Dan disitulah integrasi dimulai. Bukan dari pidato, tapi dari keberanian untuk mendengarkan. Dari kesediaan untuk melihat dengan mata orang lain. Indonesia tidak dibangun oleh satu budaya, bukan satu agama, bukan satu bahasa, tapi oleh jutaan cerita yang saling bersilang, oleh suara-suara yang berbeda tapi tak ingin saling mengalahkan. Karena merah putih hanya kuat ketika benang dari seluruh daerah ikut menjahitnya. Dan karena Indonesia bukan milik satu warna, tapi lukisan dari semua warna yang bersedia berdampingan.